one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwati Ramadhani, NIM 2019-14-36-14 dari kelas 4I, jurusan PGSD, Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi-materi PKN untuk memenuhi tugas UTS, pendalaman materi PKN. Yang pertama yaitu persatuan dan kesatuan, yang kedua yaitu norma, hukum, dan peraturan, yang ketiga yaitu kebutuhan warga negara, yang keempat yaitu konstitusi negara, dan yang kelima yaitu Pancasila sebagai ideologi negara dan dasar negara. Materi yang pertama yaitu A. Persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan memiliki arti yang berbeda. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Terdapat 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Adapun arti dari ketiga makna persatuan dan kesatuan yang harus diketahui antara lain, yang pertama yaitu selalu menjadi rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu selalu berupaya untuk dapat saling menghargai satu sama lain antar sesama bangsa yang berlandaskan rasa kemanusiaan sehingga tercapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Yang ketiga selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, saling tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Norma, hukum, dan peraturan. Pengertian norma. Norma bisa diartikan sebagai petunjuk atau pedoman tingkah laku yang harus dilakukan ataupun tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu. Menurut buku Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga sekelompok masyarakat di mana sebagai panduan tatanan atau pengendalian tingkah laku yang sesuai. Sedangkan norma biasanya berlaku dalam lingkungan masyarakat dengan aturan tak tertulis, tapi secara sadar masyarakat mematuhinya. Ada berbagai macam norma, diantaranya norma agama, norma kesopanan, norma hukum, dan norma kesusilaan. C. Kebutuhan warga negara. Kebutuhan warga negara meliputi hidup gotong royong, harga diri sebagai warga negara masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan PEK 111, mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Kemudian, sejarah gotong royong. Gotong royong yaitu melakukan kegiatan tanpa pamrih dan menghindari imbalan dalam bentuk uang yang termasuk dalam peribahasa tersebut menjadi akar lahirnya istilah gotong royong dalam masyarakat. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, gotong royong yang maksudnya memikul dan gotong royong yang maksudnya secara bersama-sama. Sehingga gotong royong ini sama diartikan dengan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kegiatan tertentu yang menyangkut kegiatan bersama. Adapun konsep gotong royong yang kita nilai tinggi
itu merupakan konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan rakyat kita sebagai petani dalam masyarakat agraris. Istilah gotong royong untuk pertama kali tampak dalam bentuk tulisan dalam karangan-karangan tentang hukum adat dan juga dalam karangan-karangan tentang aspek-aspek sosial dari pertanian, terutama Jawa Timur, oleh para ahli pertanian Belanda. B. Konstitusi negara. Pengertian dan konsep konstitusi istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda constitutie. Secara harfiah, sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Secara konstitusi Indonesia dapat dikatakan telah melewati berbagai tahap perkembangan. Tiap tahap memunculkan model ketenagakerjaan yang khas, sampai karena trauma masa lalu terutama akibat praktek politik Orde Baru yang menyalahgunakan konstitusi untuk tujuan kekuasaannya yang sentralistik dan otoriter, memunculkan ide untuk mengamandemen UUD 1945. Mengamandemen konstitusi Undang-Undang Dasar jelas bukan urusan sederhana, sebab Undang-Undang Dasar merupakan desain utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antara kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia. Sistem ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Dasar akan menentukan nasib bangsa dan negara. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama 4 kali, yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001, dan 2002. Dan berbagai kekurangan dalam 4 tahap amandemen tersebut yang mendapat sorotan tajam di antara para pengamat. Adanya kekurangan dalam amandemen UUD 1945 adalah merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi yang diubah, dikurangi, atau ditambah dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang. Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Pancasila merupakan produk otentik pendiri negara Pancasila. Nilai-nilai Pancasila bersumber dan digali dari agama, kebudayaan, dan adat istiadat. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan filsafat kenegaraan. Betapapun lemahnya pemerintahan suatu rezim, tetapi Pancasila tetap bertahan dalam kehidupan berbangsa dan betapapun ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi bangsa, tetapi terbukti Pancasila merupakan pilihan yang terbaik bagi negara Indonesia. Pancasila merupakan pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia karena bersumber dan digali dari nilai-nilai agama, adat istiadat dan kebudayaan, dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di bumi Indonesia ini. Itulah beberapa materi PKN yang dapat saya jelaskan dan dapat saya pahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.